Fenomena thrifting atau membeli barang bekas menjadi semakin populer di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Thrifting tidak hanya dilakukan sebagai alternatif untuk berbelanja, tetapi juga sebagai upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari produksi barang baru. Namun, dalam kenyataannya terdapat praktek thrifting yang dilarang, yaitu thrifting yang melibatkan barang-barang impor ilegal dan dilarang oleh pemerintah Indonesia. Dampak dari adanya thrifting atau barang impor ilegal yang dijual terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan, mulai dari hilangnya penerimaan negara dari sisi pajak sampai kemunduran industri lokal Indonesia karena beredarnya barang impor ilegal. Hal ini disebabkan oleh karena persaingan tidak sehat dengan produk bekas dan ilegal yang harganya seringkali lebih murah dan merusak daya saing produk dalam negeri. Saat ini, thrifting ilegal kembali makan korban. Lebih dari 50.000 orang terancam kehilangan pekerjaan. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau lebih dikenal sebagai Sritek dengan kode emiten SRIL adalah salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang berbasis di Indonesia. Sritek berawal dari perusahaan dagang tradisional atau toko kain di Pasar Klewer, Solo yang didirikan oleh H.M. Lukminto pada tahun 1966. Tahun 1968, Sritek membuka pabrik cetak pertamanya yang menghasilkan kain putih dan berwarna di Solo. Pada tahun 1978, Sritek terdaftar dalam Kementerian Perdagangan sebagai perseroan terbatas. Di tahun 1982, Sritek mendirikan pabrik tenun yang pertama. Dan pada tahun 1992, Sritek memperluas pabrik dengan 4 lini produksi, yaitu pemintalan, penenunan, finishing, dan busana. Di tahun 1994, Sritek menjadi produsen seragam militer untuk North Atlantic Treaty Organization atau dikenal dengan nama NATO dan tentara Jerman. Pada tahun 2001, Sritek selamat dari krisis moneter 1998 dan berhasil melipat gandakan pertumbuhan sampai 8 kali lipat dibandingkan waktu pertama kali terintegrasi pada tahun 1992. Di tahun 2012, Sritek berhasil menggandakan pertumbuhan dan kinerja dibandingkan tahun 2008. Pada tahun 2013, Sritek resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode ticker SRIL, SRIL. Pada tahun 2015, Sritek melakukan ekspansi dan perluasan pabrik produsen tekstil dan produk tekstil atau TPT. Di tahun yang sama, Sritek mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai pelopor dan penyelenggara penciptaan investor saham terbesar dalam perusahaan. Sritek juga mendapatkan penghargaan Intellectual Property Rights Award tahun 2015 dalam kategori Piala IP Enterprise dari WIPO atau World Intellectual Property Organization. Di samping itu, di tahun 2015, Sritek juga dianugerahi sebagai Top Performing Listed Company in Textile and Garment Sector oleh majalah Investor. Dan pada tahun 2016, Sritek menerima penghargaan Best Performance Listed Companies dari majalah Investor. Di tahun yang sama, juga menerima penghargaan Best Enterprise Achievers sebagai perusahaan lokal raksasa dari Obsession Media Group. Sritek juga menerima penghargaan sebagai penerbit terbaik dalam kategori ragam industri pada Business Indonesia Award di tahun 2016 dan berhasil menerbitkan obligasi global senilai 350 juta US dollar yang jatuh tempo pada tahun 2021. Di tahun 2017, Sritek melakukan peningkatan modal melalui non-preemptive rates maksimum sebesar 10% dari total modal yang dikeluarkan dan berhasil menerbitkan obligasi global senilai 150 juta US dollar yang jatuh tempo pada tahun 2024. Dari sejarah perusahaan, kita bisa melihat bahwa Sritek sempat berkembang menjadi produsen tekstil terkemuka di dunia dan mengekspor ke lebih dari 100 negara dengan produksi berbagai jenis kain, pakaian kerja, dan produk tekstil lainnya yang berkualitas. Antara lain, penenunan atau weaving sebanyak 179,99 juta meter kain grey, pemintalan atau spinning 1,1 tebal benang, 240 juta yard kain fabrik,
yang diwarnai dan dicetak, 30 juta buah pakaian mode untuk berbagai merek global termasuk H&M, Uniqlo, dan Zara. Produksi tenda, tas ransel, sepatu, serta seragam militer untuk 30 negara di dunia sejak 1994, terutama untuk negara Jerman dan negara NATO lainnya, dengan berbagai teknologi tinggi yang dikenakan pada produknya, seperti teknologi anti inframerah, anti api, anti peluru, anti radiasi, dan anti serangga. Tetapi, walaupun memiliki reputasi yang kuat di industri tekstil, saat ini Sritek mengalami kesulitan keuangan yang cukup besar. Pandemi COVID-19 merupakan pemicu dan salah satu faktor utama yang membuat kondisi keuangan Sritek buruk karena penurunan permintaan global dan gangguan rantai pasokan. Hal ini berlanjut setelah pandemi COVID-19. Industri tekstil di Indonesia semakin terpuruk karena 3 persoalan utama. Yang pertama, thrifting dan banjir produk impor tekstil setelah pandemi COVID-19. Yang kedua, perang Rusia-Ukraina dan Timur Tengah yang membuat permintaan ekspor turun. Yang ketiga, terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Salah satu poin penting dalam Permendak Nomor 8 Tahun 2024 adalah dihapusnya syarat pertimbangan teknis untuk beberapa komoditas seperti produk elektronik, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, alas kaki, dan pakaian jadi. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat masuknya barang impor dan memperlancar proses perdagangan di Indonesia. Tetapi, kebijakan ini menjadi ancaman serius bagi industri lokal yang sudah tertekan akibat persaingan dengan produk impor, terutama industri tekstil. Menurut data dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia, sekitar 20.000 kontainer pakaian impor dari Cina, Jepang, Korea telah masuk ke pasar lokal sejak Permendak 8 tahun 2024 diberlakukan. Hal ini berdampak langsung pada tutupnya 30 perusahaan tekstil dan PHK lebih dari 7.200 karyawan pada awal tahun 2024. Gelombang impor barang jadi yang lebih murah, termasuk pakaian, alas kaki, dan aksesoris, terus membanjiri pasar Indonesia sehingga membuat produk lokal sulit bersaing. Sejak awal 2024, banyak pabrik tekstil Indonesia harus gulung tikar karena produk mereka tidak lagi mampu bersaing dengan barang impor. Kesulitan ini menyebabkan Sritek gagal memenuhi kewajiban finansialnya, termasuk pembayaran utang kepada kreditur. Pada Mei 2021, PT Sritek resmi dinyatakan PKPU dengan nilai tagihan kurang lebih senilai 12,9 triliun rupiah dalam putusan Pengadilan Niaga Semarang nomor 12 tahun 2021 yang diajukan oleh PT Indo-Barat Rayon. Pada Januari 2022, rencana perdamaian yang ditawarkan oleh PT Sritek diterima oleh PT Indo-Barat Rayon dan disahkan dalam putusan homologasi. Tetapi Sritek terus tenggelam dan terbentur utang yang menggunung. Hingga September 2022, total liabilitas Sril tercatat 1,6 miliar US dollar atau setara dengan 25,04 triliun dengan kurs 15.700 per US dollar. Jumlah tersebut didominasi oleh utang-utang yang memiliki bunga seperti utang bank dan obligasi. Sebagai catatan, pada periode akhir Maret 2024 atau sepanjang kuartal pertama 2024, Sritek diketahui membukukan kinerja keuangan negatifnya dan melanjutkan tren sepanjang tahun 2023. Rugi bersih Sritek tercatat sebesar 14,79 juta US dollar atau setara 242,4 miliar dengan kurs 16.389 per US dollar. Bengkak 32,9% secara year on year dari tahun sebelumnya yang sebesar 9,25 juta US dollar atau setara 167,6 miliar rupiah. Dari laporan keuangan perusahaan per semester 1 2024, liabilitas Sritek tercatat sebesar 1,6 miliar US dollar atau sekitar 25,01 triliun. Sementara ekuitasnya mencatatkan defisiensi modal sebesar minus 980,56 juta US dollar. Jika kita melihat laporan keuangan yang dikeluarkan tanggal 28 Juni 2024, terlihat penjualan neto Sritek juga turun hampir 10% menjadi 78,37 juta US dollar atau 1,28 triliun dari sebelumnya
86,91 juta US dollar atau 1,42 triliun rupiah. Sementara itu, penjualan lokal tercatat sebesar 41,65 juta US dollar yang berasal dari penjualan kain jadi sebesar 17,68 juta US dollar, benang 17,44 juta US dollar, kain mentah 3,33 juta US dollar, dan pakaian jadi sebesar 3,19 juta US dollar. Meski penjualan turun, beban pokok penjualan Sritek masih terus membengkak menjadi 87,21 juta US dollar dari sebelumnya 82,54 juta US dollar. Secara grup, Sritek memiliki 50.000 karyawan dengan jumlah karyawan tetap sebanyak 11.249 karyawan per akhir Maret 2024. Angka ini turun 20% dari periode sebelumnya yang berjumlah 14.138 karyawan tetap. Akibat kondisi kerugian yang terus-menerus dialami tersebut, manajemen Sritek juga menilai kondisi ini mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang bisa menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Klimaksnya, pada tanggal 21 Oktober 2024, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang berdasarkan putusan dengan nomor perkara 2 PDT.Sus Homologasi 2024 PN Niaga Semarang, di mana PT Sritek, PT Sinar Pancajaya, PT Bitratek Industries, dan PT Prima Yuda Mandiri Jaya telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PT Indo Barat Rayon selaku pemohon berdasarkan putusan homologasi tanggal 25 Januari tahun 2022. Menanggapi hal ini, pada tanggal 25 Oktober 2024, manajemen Sritek mengungkapkan telah mendaftarkan kasasi atas putusan perkara tersebut. Proses hukum ini menandai titik kritis dalam sejarah perusahaan di mana aset-aset Sritek akan dikelola oleh kurator untuk membayar utang-utang yang belum terbayar. Saat ini, Sritek memiliki utang berjumlah raksasa sekitar 1,6 miliar US dollar atau 25 triliun rupiah dengan asumsi kurs 15.695 per US dollar kepada 28 bank yang terbagi atas utang jangka pendek sebesar 131,42 juta US dollar dan utang jangka panjang sebesar 1,47 miliar US dollar. Jumlah utang tersebut lebih besar dari total aset perusahaan yang tercatat hanya 653,51 juta US dollar atau sekitar 10,12 triliun rupiah saja. Ada 28 bank yang memberi utang kepada Sritek, yaitu yang pertama PT BCA Tbk sebesar 82 juta US dollar, State Bank of India, Singapore Branch sebesar 43 juta US dollar, PT Bank QNB Indonesia Tbk sebesar 37 juta US dollar, Citibank NA Indonesia sebesar 36 juta US dollar, PT Bank Mitsubishi Indonesia sebesar 34 juta US dollar, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar 33 juta US dollar, PT Bank Muamalat Indonesia sebesar 25 juta US dollar, PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar 25 juta US dollar, PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebesar 25 juta US dollar, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar 24 juta US dollar, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk sebesar 24 juta US dollar, MUFG Bank Ltd sebesar 24 juta US dollar, Bank of China Hong Kong Limited sebesar 22 juta US dollar, PT Bank KAB Hana Indonesia sebesar 22 juta US dollar, Taipei Fubon Commercial Bank Co Ltd sebesar 20 juta US dollar, Woori Bank Singapore Branch sebesar 20 juta US dollar, Standard Chartered Bank sebesar 20 juta US dollar, PT Bank DBS Indonesia sebesar 18 juta US dollar, PT Bank Permata Tbk sebesar 17 juta US dollar, PT Bank Cina Construction Indonesia Tbk sebesar 15 juta US dollar, PT Bank DKI sebesar 9,1 juta US dollar, Bank Emirates NBD sebesar 9 juta US dollar,
ICICI Bank Ltd Singapore Branch sebesar 7 juta US dollar, PT Bank CTBC Indonesia sebesar 7 juta US dollar, Deutsche Bank AG sebesar 6,9 juta US dollar, PT Bank Wuri Saudara Indonesia 1906 Tbk sebesar 5 juta US dollar, PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar 4,5 juta US dollar, dan PT Bank SBI Indonesia sebesar 4,4 juta US dollar. Kepilitan Sritek tidak hanya berdampak pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga berdampak pada lebih dari 50.000 karyawan yang bergantung pada pekerjaan mereka di perusahaan tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya angka pengangguran dan dampak sosial ekonomi yang lain. Di samping itu, peran besar Sritek dalam rantai pasok industri tekstil tanah air membuat persoalan Sritek akan berimbas pula ke sektor tekstil secara keseluruhan. Sebagai perusahaan yang berusia lebih dari 50 tahun, Sritek menjadi pemasok bahan baku bagi sejumlah industri hilir tekstil sekaligus menyerap bahan baku di sektor hulu. Sehingga jika Sritek pailit, maka rantai pasok industri tekstil Indonesia akan terganggu. Banyak pemasok dan mitra bisnis yang juga akan terkena dampak yang berpotensi menimbulkan domino efek di industri tekstil Indonesia. Hal ini akan membuat industri tekstil yang sekarang mengalami kesulitan di tengah ancaman impor ilegal akan menjadi semakin sekarat. Oleh karena itu, pelaku usaha di industri tekstil berharap ada upaya nyata pemerintahan Prabowo Gibran terhadap persoalan tekstil di Indonesia. Menanggapi situasi ini, Presiden Prabowo memerintahkan 4 kementerian secara sekaligus, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Tenaga Kerja untuk menyelamatkan Sritek Group. Ini merupakan kali pertama dalam sejarah Indonesia Presiden meminta kepada 4 kementerian secara sekaligus untuk menyelamatkan perusahaan swasta. Mungkin karena dianggap memiliki bisnis yang besar, karyawan yang banyak, dan sekaligus utang yang besar yang bisa menimbulkan domino efek yang cukup besar. Sehingga ini merupakan langkah penyelamatan besar atau too big to fail versi Indonesia. Pemerintah Indonesia berencana untuk mengambil beberapa langkah strategis untuk menyelamatkan Sritek. Ada 2 opsi yang bisa dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan grup Sritek, sekaligus puluhan ribu pekerja yang masih eksis bekerja di sana. Opsi yang pertama, pemerintah memberikan pinjaman ke Sritek untuk membayar utang ke masing-masing kreditur dengan pengawasan yang ketat otomatis, dan harus diatur skema pengembalian pinjamannya. Dan opsi kedua, pemerintah melakukan take over dan menyelesaikan utang-utang Sritek dan menjadikan Sritek sebagai BUMN tekstil. Saat ini, opsi yang dipertimbangkan adalah memberikan bantuan finansial atau mengatur restrukturisasi utang yang lebih menguntungkan. Pemerintah berencana untuk memfasilitasi dialog antara Sritek dan kreditur untuk mencapai kesepakatan yang dapat menyelamatkan perusahaan dan melindungi lapangan kerja. Meskipun ada niat baik pemerintah untuk menyelamatkan Sritek, proses ini pasti tidak mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk negosiasi dengan berbagai kreditur dan penyesuaian operasional di dalam perusahaan. Di samping itu, ada kekhawatiran mengenai dampak jangka panjang dari intervensi pemerintah terhadap pasar dan persaingan di industri tekstil. Meskipun situasi saat ini tampak suram, ada harapan bahwa dengan upaya penyelamatan yang tepat, Sritek bisa bangkit kembali dan melanjutkan perannya sebagai pemimpin di industri tekstil. Dukungan dari pemerintah dan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait diharapkan bisa memulihkan kesehatan finansial perusahaan dan menjaga stabilitas sosial ekonomi di Indonesia. Dan dengan strategi yang tepat, Sritek diharapkan bisa kembali berkontribusi pada perekonomian Indonesia dan bisa berjaya kembali di pasar global. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.